Bayangkan Anda pergi liburan mewah, tiket first class, hotel bintang 5, tapi Anda sendirian, tanpa keluarga atau teman yang menemani. Satu hari aman, tapi bagaimana jika 1 minggu? Pasti terasa kosong dan membosankan, betul? Begitu juga dengan hidup kita jika kita punya semua progresnya, tapi kehilangan hadirat Tuhan. Shalom Galileans, selamat datang kembali di video Grow Together. Di minggu keempat bulan Maret ini, kita akan menggali lebih dalam pesan firman Tuhan yang berjudul Encounter that Changes Direction. Sebelum kita mulai membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan pemanasan sejenak di sesi Gather hari ini. Coba diskusi bersama dalam grup, jika perjalanan hidup Anda minggu ini adalah status navigasi di Google Maps, status mana yang paling pas buat Anda? Apakah tiba di tujuan, mencari rute alternatif, atau justru sinyal hilang? Yuk bagikan dan kasih alasannya ya. Sebelum lanjut diskusi, setelah membagikan cerita Anda, mari satukan hati dalam sesi Rejoice. Naikkan pujian dan ucapan syukur karena di tengah rute hidup yang kadang membingungkan, kita punya Tuhan yang memegang kendali arah hidup kita. Silakan pause dulu video untuk berdiskusi dan memuji Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian observe. Firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 33 ayat 14-15. Saya akan bacakan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Gagasan besarnya sangat tajam. Tanpa hadirat Tuhan, kemajuan sehebat apapun tidak ada artinya. Ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Pertama, presence matters more than progress. Hadiratnya lebih penting dari progres kita. Seperti yang Musa katakan, ia lebih memilih hadirat Tuhan di tengah padang gurun daripada masuk ke tanah perjanjian tanpa penyertaannya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar hasil pekerjaan atau pelayanan, tapi malah kehilangan Tuhan di dalam prosesnya. Kedua, encounter reorders our priorities. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah prioritas kita. Perjumpaan itu ibarat kompas. Ia tidak berfungsi untuk mempercepat langkah kita, melainkan untuk mengoreksi arah kita. Saat kita memprioritaskan Tuhan, hal-hal sekunder akan tertata dengan sendirinya. Ketiga, God's presence shapes identity. Kita tidak diubahkan oleh seberapa banyak aktivitas yang kita kerjakan, melainkan oleh hadirat Tuhan. Identitas kita dibentuk saat kita berada dekat dengannya. Sama seperti wajah Musa yang bercahaya setelah turun dari gunung, perjumpaan sejati dengan Tuhan pasti akan meninggalkan bekas di hidup kita. Nah, untuk bahan diskusi dan refleksi di dalam pertemuan ini, berikut pertanyaan yang bisa dibahas bersama. Pertama, pernahkah Anda mengejar suatu target, pekerjaan, pelayanan, atau pencapaian sedemikian rupa hingga mengorbankan waktu pribadi dengan Tuhan? Bagaimana rasanya mencapai garis akhir namun menyadari bahwa Anda kehilangan momen bersamanya? Kedua, perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu meninggalkan bekas, seperti wajah Musa yang bercahaya. Perubahan karakter atau sudut pandang apa yang paling nyata Anda rasakan setelah Anda sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Yuk kita mulai diskusinya, silakan pause video ini. Sebagai penutup, kita masuk ke sesi walk. Ini adalah tantangan untuk kita semua sebagai respons terhadap firman Tuhan minggu ini. Saya menyebutnya tantangan The Compass Pulse. Minggu ini, pasanglah alarm di pertengahan hari Anda, misalnya jam 12 siang. Saat alarm itu berbunyi, berhentilah beraktivitas selama 2 menit. Tarik nafas dan berdoalah. Tuhan, aku tidak sekedar menginginkan progres, aku menginginkan hadirat-Mu. Koreksi arah hatiku hari ini. Selamat berdiskusi, selamat mempraktekkan tantangan minggu ini, dan biarkan perjumpaan Anda dengan Tuhan mengubah arah hidup Anda minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.